Ya, sebelumnya untuk malam hari ini, sorry saya belum nyalain video. Ya, untuk malam hari ini saya belum, kita akan tes seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita tesnya akan live, tapi tesnya nanti kita pakai Google Form. Jadi nanti saya akan kasih link di sini. Dari link itu teman-teman klik, di situ akan keluar Google Form-nya. Kalian boleh isi langsung di situ. Google Form ini ringan, bisa diakses pakai HP, bisa diakses pakai handphone gitu ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa Google Form ini ketika ngisi, kalian hanya bisa ngisi 1 kali. Nah, nanti juga waktunya, jadi misalnya kalian udah submit gitu ya, kalian nggak bisa ngulang lagi. Dan terus waktunya juga akan dibatasi 30 menit. Jadi kalau misalnya sudah 30 menit, maka otomatis akan langsung ke submit dan langsung keluar nilainya saat itu juga. Gitu. Nah, kan karena teman-teman kemarin banyak yang ngomong tentang Google Classroom, jadi saya berasumsi bahwa teman-teman sudah punya email Google masing-masing, Gmail masing-masing. Nanti ketika klik, sistem itu akan ngebaca email teman-teman gitu. Jadi nanti kalian nggak bisa submit 2 kali. Udah clear atau ada yang mau ditanyain? Pertanyaannya nanti adalah Waktunya cuma 30 menit doang, Miss. iya, karena soalnya cuma 20 juga. Tambahin apa, Miss? 90. Ya, Iya. kelasnya aja cuma sampai 60 menit kan. Nah, Ya, ada 60 menit dah. aslinya soal ini itu kalian aslinya dalam TOEFL kalian hanya dikasih 25 menit untuk menyelesaikan 45 soal atau 40 soal kalau nggak salah. Nah, sekarang saya hanya kasih 20 soal tapi waktunya kurang lebih sama 30 menit. Jadi ini waktunya cukup banget, malah lebih harusnya. Karena 2 kali lipat dari tes TOEFL yang sesungguhnya, yaitu 40 soal, 25 menit gitu kan. Sekarang 30 menit hanya 20 soal. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada yang protes terkait waktu karena ini sudah diperhitungkan dengan baik. Oke, sekarang silahkan buka chat ininya, linknya. Sebelum kita mulai tesnya, sekarang kita akan absensi dulu. Boleh tolong dinyalakan semua fotonya. Bustami Asbi, Jernih, Herman Zebua, Syukur, Muhammad Riz, siapa tuh? Ivan Fadila, Nur Hanif, tolong dinyalain. Siti Fauzia, Syukur Marnolinet, Bustami Asbi, Muhammad Riz, something. Apa tuh? Belakangnya saya nggak lihat. Oke, saya akan capture ya sekarang. 1, 2, 3. Miss, nggak apa-apa ya, Miss. Lagi di jalan. Ya. Nah, nanti setelah saya stop, setelah waktunya berakhir 30 menit, ini teman-teman nggak akan bisa ngisi lagi, karena akan saya kunci linknya. Jadi kesempatan teman-teman untuk menjawab hanya sekarang, atau nanti saat susulan. Nanti untuk susulan juga akan bareng-bareng, misalnya 5 orang yang susulan, nanti akan saya set waktunya kapan. Gitu. Miss, linknya mana, Miss? Duita, Linknya mana, Miss? ya, ntar dulu. Duita, kita absen dulu ya. Duita, Simpai, Ivan Fadila, Liverman Gulo, tolong dinyalain dulu. Ya, Ivan, ya, terima kasih. Hap, dah. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, enggak sih, kalau pertanyaan insya Allah udah jelas. Kalau ada teknis yang kurang jelas, saya nggak bisa buka linknya, itu boleh langsung diinfoin via chat aja ya. Nama, kemudian tulis via chat, ini linknya, udah saya share di chat. Silahkan dibuka untuk linknya. Waktunya 30 menit dari teman-teman membuka link itu. Selama ujian diharapkan teman-teman tetap on videonya. Dan saya akan, kalau misalnya teman-teman sudah selesai sebelum 30 menit, teman-teman sudah boleh submit kok.
tapi nggak bisa dilihat lagi. Jadi make sure ketika submit memang sudah yakin sama jawabannya. Gitu. Ini kan ditaruh di data di Zoom nih. Apanya? Ditaruh di grup WA. Oke, jadi sebenarnya selama teman-teman masih bisa membuka formnya berarti masih ada waktu, karena waktunya itu sudah di-set di formnya 30 menit. Ketika sudah lebih 30 menit akan otomatis ke submit dan selesai. Gitu. Izin keluar dulu ya, Miss. Iya, silakan. Nah, terus jadi nggak apa-apa ya buat teman-teman 5 orang tadi yang belum selesai. Kita Miss, izin akan keluar dulu, mau rujukan. Iya, silakan. Nah, kita akan apa tadi? Saya jadi lupa. Kita akan lanjutkan dulu materi buat hari ini. Buat teman-teman yang masih mengerjakan kuis, silakan dilanjutkan. Buat teman-teman yang udah, kita lanjut belajar ya. Mana tadi? Which one? This one, I think. Oke, saya screen share. Ada yang sudah lihat screen saya? Sudah kelihatan screen saya? Miss, Sudah, Miss, sudah. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Selesai jam berapa, Miss? Kira-kira, Miss? Selesainya biasanya jam 8 atau 8.15. Kita sedikit aja kok. Karena kan sudah banyak kepakai untuk kuis. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai pronoun sebagai subjek dan sebagai objek. Ini sebenarnya simpel banget, tapi memang dalam TOEFL ini sering banget ditukar-tukar sama dia. Jadi lumayan lah ya, walaupun sederhana bisa kita pakai untuk bekal menyelesaikan TOEFL. Nah, pronoun itu adalah kata ganti. Kalau misalnya kita kan misalnya Royati pergi ke pasar, Royati membeli ayam, Royati membeli daging juga, Royati membeli kangkung juga. Itu kan terlalu membosankan kalau dalam seni berbahasa. Jadi ada kata ganti. Jadi misalnya Royati pergi ke pasar, lalu dia membeli kangkung gitu. Misalnya. Jadi kata-kata ganti dia, mereka, kamu, saya itu adalah kata ganti yang biasa kita pakai. Nah, masalahnya kalau di bahasa Indonesia kita ngomong misalnya saya memakan misalnya saya memukul adik gitu. Saya memukul dia, itu bagi saya yang memukul atau dia memukul saya akan sama. Saya sebagai subjek atau saya sebagai objek akan sama-sama saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ketika berperan sebagai subjek dan berperan sebagai objek itu katanya beda gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai subjek misalnya I, you, he, I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it benda gitu ya atau apa ya? Ya, thing atau noun. We kami, they mereka. Ketika menjadi objek akan berubah. I berubah jadi me. You tetap you, he berubah jadi him, she berubah jadi her, it tetap it, we berubah jadi us, dan they berubah jadi them saat posisinya sebagai objek. Contohnya misalnya, Sally, Miss, ya, kenapa? saya nggak bisa ngirim ya, Miss. Siapa nih? Muhammad Doni. Muhammad Doni, kamu sudah isi belum yang extended form-nya? Udah kamu isi belum? Yang ini. Oh, yang extended forms itunya diisi. Iya, diisi bebas apa aja, yang penting ada isinya. Nggak dinilai kok itu. Ya, Pak. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, misalnya, Sally memberikan buku untuk John. Nah, ini memberikan buku untuk John. Objeknya kan adalah buku ya. To John ini adalah keterangan. Memberikannya kepada siapa, tapi kan yang diberikan adalah buku. Ya udah, berarti ini juga sebenarnya keterangannya sebagai objek ya. Jadi she gave it to him, bukan to he lagi, tapi to him gitu ya. Nah, ini ada objek preposisi sama ada objek realnya, jadi sama-sama pakai objek. Jadi ini harus diganti. Contoh misalnya yang suka ada di TOEFL, misalnya him and the girl are going shopping. Dia dan perempuan itu sedang pergi shopping. Sementara di sini dia pergi shopping berarti dia itu kan sebagai subjek. Berarti harusnya bukan him, tapi he. Gitu.
bukan him. Jadi ketukar ya, yang harusnya pakai pronoun yang untuk subjek, dia malah pakainya pronoun yang untuk objek. Itu salahnya. Kemudian yang kedua, the gift was intended for you and I. Nah, ini I-nya salah. Kenapa kan? The gift subject was intended for you, untuk kamu dan untuk saya. Berarti berperan sebagai objek preposisi. For you and me. Harusnya me, bukan I. Nah, soal tulis tutoring nih, dia menukar-nukar posisi pronounnya. Nah, jadi kita harus lebih jeli nih, mana yang sebenarnya sebagai subjek, mana yang sebenarnya sebagai objek. Gitu, yang pertama. Ada pertanyaan? I, me, you, he, him, she, her, it, tetap it, we jadi us, they jadi them. Ada pertanyaan sampai sini? Misalnya, I love you, I love him, I love her, I love it, I love us, I love them, gitu ya, contohnya sebagai subjek. Nah, sekarang kita akan kenalan juga yang namanya adjective sama adverb. Kalau adjective itu, dia adalah kata sifat. Jadi, kalau adverb ini adalah kata apa ya? Kata sifat juga, tapi kata sifatnya itu menjelaskan verb. Oke, saya stop sharing yang ini dulu. Saya mau share the whole screen. Oke, this one. Saya buat notes. Mana sih? Bentar ya, saya stop share dulu. Sebentar ya. Oke, saya share screen, the whole screen. Ya. Oke, misalnya kalau adjective, ini dia adalah kata sifat. Dia menjelaskan noun atau benda. Misalnya, Tina is beautiful. Ya, beautiful itu adalah adjective, atau bisa juga dipakai untuk menjelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak ada diterangkan, menerangkan, misalnya beautiful Tina gitu. Beautiful Tina is crying. Tina yang cantik sedang menangis, jadinya gitu ya. Jadi menjelaskan Tina. Tina adalah noun atau noun. Tapi kalau misalnya adverb, dia menjelaskan, dia kata sifat juga, tapi dia menjelaskannya verb biasanya. Misalnya, Tina is beautiful, beautiful Tina is crying. Contoh lagi misalnya, Tina sing beautifully. Dia menangis dengan sangat cantik, dia bernyanyi dengan sangat cantik gitu misalnya. Lalu Tina paints aja deh. Ketika dia bernyanyi itu dia cantik banget gitu contohnya. Jadi menjelaskan bernyanyinya itu indah banget. Sorry, bukan cantik banget ya. Jadi Tina bernyanyi dengan begitu indah gitu. Tina sing beautifully. Contoh lagi ya. Misalnya fast. The train is fast. Jangan fast deh. Contohnya di sini aja, misalnya slow. Misalnya the snail is slow. Misalnya gitu. Slow snail is funny. Atau the slow snail falls to the ground misalnya. Pertama, the snail is slow. Siput itu lambat. Jadi lambat adalah kata sifat yang menjelaskan si siput. Atau the slow snail falls to the ground. Tikus? Siput yang lambat itu jatuh ke tanah. Jadi tetap aja menjelaskan siputnya itu lambat. Tapi bisa jadi kita menjelaskannya the snail. Misalnya kita ngomongnya the snail moves slowly. Kalau slowly artinya dia berjalan dengan sangat lambat.
Jadi menjelaskan bagaimana sih cara dia berjalan. Oh, dia berjalan sangat lambat. Contoh lagi, loud. The music is loud. Musiknya keras. Bisa juga kita bilang misalnya, the loud music hurts my hearing. Suara yang keras itu merusak pendengaranku. Tetap menjelaskan suara yang keras. Tapi bisa juga kita bilang, Yogi misalnya, speaks loudly. Yogi berbicara dengan keras. Bukan yoginya yang keras. Kalau yoginya keras tuh yogi dipegang-pegang keras gitu. Tapi yogi bersuara keras. Tapi ini nggak cocok sih tadi. Loudly itu maksudnya dia berbicaranya yang keras gitu ya. Jadi menjelaskan lebih ke manner bagaimana suatu verb itu terjadi gitu ya. Contoh nih ya, misalnya recent sama recent jadinya recently. Biasanya adverb itu ditambahin li atau t ya, misalnya honest, honestly, honesty, lupa. Pokoknya biasanya li. Nah, misalnya recently. Kalau recent itu kan artinya baru. Tapi kalau recently itu baru-baru ini, misalnya recent, kalimatnya bisa jadi seperti ini. The recent update, gitu ya, tells us that apa, misalnya. Ada update terbaru yang menyatakan apa. Atau bisa juga, the update is posted pasif recently. Update-nya baru-baru aja nih di post, barusan aja di postnya. Gitu. Jadi menjelaskan postnya itu kapan atau gimana ceritanya. Gitu. Ini bisa menjelaskan apa aja, bisa menjelaskan kapan, bisa menjelaskan bagaimana dia terjadi, atau di mana dia terjadi, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contohnya yang tadi ya, she is a beautiful woman, she is beautiful. Beautiful adalah sebagai adjective. She sings beautifully, itu berarti beautifully-nya sebagai adverb. Nah, bisa juga lebih kompleks tadi ya, misalnya she is a beautifully dressed woman. Ini ada adverb dan ada adjective bareng bersamaan. Misalnya, dia adalah, she is beautifully dressed woman, ini kalau diartiin menjadi dia adalah perempuan yang berpakaian sangat indah. Nah, dress woman, berarti dress itu adalah adjektifnya dari woman. Jadi bahwa si woman-nya itu pakai baju gitu ya. Nah, pakai bajunya sangat indah, berarti kan menjelaskan bagaimana bajunya itu dikenakan. Nah, itulah beautifully dressed woman. Ini bisa juga tambahan, she is a truly beautifully dressed woman. A truly beautifully adverb, dress adalah adjective, woman adalah noun-nya. Contoh sekarang ya. They were seated at a largely table. Ini salah. Kenapa? Karena yang dijelaskan adalah table. Table itu benda. Berarti mereka duduk di meja yang besar. Berarti bukan largely table, tapi large table. The child talked quick to her mother. Anak berbicara dengan cepat ke ibunya. Nah, ini kita bilangnya bukan talk quick, tapi talk quickly harusnya. Kenapa? Karena menjelaskan bagaimana cara si anak itu bicara ke ibunya. Jadi pakainya adverb quickly. Nah, ini juga bisa kita pakai adverb, juga kita bisa pakai untuk menjelaskan atau memperjelas si adjective kayak tadi ya, beautifully dressed woman. Nah, ini kita bisa bilang misalnya, we read an extreme long story. Bener-bener cerita yang bener-bener panjang. Panjangnya itu ekstrim gitu. Kita bilangnya bukan extreme long story, tapi extremely long story. The apa ya? Misalnya the house is extremely big. The car is extremely fast. The sales is significantly increase. Jadi gitu ya. Itu ada adverb, ada adjective. Nah,
kita juga bisa menggunakan adjektif setelah adanya linking verb. Nah, sebenarnya saya belum bahas sih. Oke. Misalnya, she spoke nicely gitu kan. Nicely-nya adalah adverb karena menjelaskan she spoke. Dia berbicara dengan sangat menyenangkan, dengan sangat baik gitu. Terus misalnya, she looks nice. Nah, biasanya di sini ya, harusnya biasanya kalau misalnya ada verb itu diikutinya kan sama adjektif, sama adverb biasanya. Kayak she spoke nicely tadi kan, setelah verb ada adverb. Nah, tapi kadang ada juga yang setelah verb itu ya pakainya adjektif, tergantung konteksnya. Di sini misalnya she looks nice. Nice di sini menjelaskan si she-nya. Gitu. Nah, ini contoh lagi nih misalnya. He seems unusually nice. Tumben-tumbenan dia terlihat menyenangkan, terlihat cakep gitu lah ya, terlihat nyaman dilihat gitu. He seems nice, kan maksudnya kayak itu. He seems nice. Nice-nya itu adalah menjelaskan si he. Nah, kemudian ada lagi unusually nice. Unusually-nya itu adalah menyatakan bahwa dia nih jarang-jarang nih nice gitu. Jadi menjelaskan nice-nya itu dia jarang-jarang. Maka dia pakai adverb. Jadi unusually. Ini contoh penggunaannya. Ini semuanya ada di buku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek. Dah, kayaknya sampai situ doang deh. Satu lagi deh tanggung. Satu lagi tanggung. Nah, misalnya gimana sih sekarang kita memposisikan adjektifnya di mana, adverbnya di mana, apalagi kalau misalnya ada dua. Misalnya di sini, the information important is on the first page. Ini salah ya, karena kalau misalnya tadi, kalau misalnya mau menjelaskan, si adjektif itu mau dilekatkan ke noun-nya, maka adjektif itu harus diletakkan sebelum noun-nya. Jadi, the important information is on the first page. The dirty clothes is on the table. The beautiful picture is on the bedroom, misalnya, contohnya. Jadi, the beautiful Tina tadi misalnya, beautiful girl, handsome man, big book. Jadi dilekatkan sebelum kata bendanya. Itu adjektif. Umumnya seperti itu. Nah, tapi kadang kalau misalnya dia adverb, gitu biasanya kita pakainya bisa di beberapa tempat. Misalnya, he has taken recently an English course. Jadi ditempatkan setelah kata kerjanya. Nah, tapi ini biasanya ini contoh yang salah. Karena dia ada di antara verb dan objek. Ini nggak pas. Biasanya yang pas adalah dilakukan di depannya. Misalnya, recently he has taken an English course. Baru-baru ini dia mengambil kursus bahasa Inggris. Atau he has recently taken an English course. Itu bisa juga. Atau bisa juga di akhir, he has taken an English course recently. Jadi tidak di tengah-tengah antara verb dan objeknya. Itu contohnya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita latihan? Ya ada? Kalau nggak ada, yuk kita kerjakan TOEFL exercise-nya. Skill 35 sampai 37. Nomor 1 sampai nomor 5 aja. Ya, kita kerjakan waktunya 3 menit. Setelah itu kita bahas.
kita bahas yuk. Nomor 1. Modern art is on display at Guggenheim Museum, a building with an unusually design. Jawaban yang benar, jawaban yang salah A, B, C atau D? Number 1. Anyone? Boleh di-unmute ya kalau mau jawab. Oke, langsung saya bahas aja kalau gitu jawabannya modern art is on display at Guggenheim Museum, a building with an unusual design. Ini harusnya unusual karena ini menjelaskan si desain. Desain ini kan dia kata benda. Unusual design, desain yang tidak umum, gitu ya. Desain di sini berfungsi sebagai noun ya, bukan mendesain sebagai kata kerja, beda. Okay, number 2. By the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no-fault insurance laws. A, B, C atau D yang salah? Yang A, Miss. Yang A, ini benar, of the 1980s. Ini menunjukkan variasi waktu ya, maksudnya preposisi waktu kayak di awal tahun 2000, in the beginning of 2020, di akhir tahun 2020, sorry. Di akhir tahun 2000, in the end of 2020 gitu. Nah, 1980s pakai S, berarti ini sebenarnya bukan 1980 tepat, tapi tahun 1980-an lah. In the 2020s gitu misalnya, tahun 80-an, tahun 90-an, biasanya dipakein S kayak gitu. 15 states had adopted already. Nah, already ini adalah adverb. Jadi ini ada verb had adopted already no fault insurance law. Tidak tepat ketika adverb itu diletakkan antara verb dan objek. Jadi ini harusnya ditukar already-nya di depan. Jadi already adopted. Jadi bukan adopted already. Itu nggak pas. Oke, sekarang number 3. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences. A, B, C atau D? Ya, nomor 3 jawabannya yang B. Karena ini harusnya fatal. Jadi penyakit jantung, bukan, serangan jantung fatal, bersifat fatal di 75% kejadian. Jadi 75% kejadian itu, serangan jantung itu bersifat fatal. Menerangkan ke serangan jantungnya, yaitu noun. Jadi kita harusnya pakai adjective, bukan pakai adverb. Okay, number 4. In spite of a tremendous amount of electronic gadgetry, air traffic control still depends heavy on people. Ini jawaban yang salah, kata yang salah adalah yang D. Ini harusnya heavily. Kenapa heavily? Air traffic control still depends heavily. Jadi masih bergantung, benar-benar bergantung pada orang, pada masyarakat gitu ya. Jadi bergantungnya itu sangat-sangat bergantung berat gitu lah ya, kurang lebih. Jadi depends heavily on people. Number 5. Only recently have Gooden's industrially designer and engineers been able to optimize water threads unusual thread patterns for mass production. Jawabannya yang A, B, C atau D yang salah?
Ya, yang nomor 5 ini jawabannya yang B, industrially designer. Karena ini menjelaskan desainer industri gitu ya. Designer and engineers lah ya, bahkan dua-duanya. Keduanya ini adalah noun, jadi nggak bisa kita pakai dijelaskan dengan adverb, ini harus pakai adjective. Industrial designers and engineers. Nah, yang saya benar bukan unusually, karena dia menjelaskan thread patterns, pola-pola kain gitu ya, pola-pola kain yang tidak umum. Jadi benar kita pakainya adjektif karena pola kain, menjelaskan si pola kain itu. Oke, saya sudah sampai sini. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya mau absen ya. Boleh tolong dinyalain kameranya sekarang. Syukur, Muhammad Yusril, Haider, Muhammad Dery, Fajar Firdaus, Asep Ali, Muhammad Ilham. Asep Ali belum? Budi Agung belum? Ya, Rizky, Fatihul. Nia mana wajahnya ya? Simpai juga wajahnya belum kelihatan. Kemudian Muhammad Chen, siapa nih? Rian, Atika, Liverman, Ivan Fadila, Muhammad Chen, siapa nih? Jernih udah. Yuk, 4 orang belum ya? Ivan Fadila, Liverman Gulo, Muhammad Chen Kevlin. Ya, itulah. Chen apa, sorry? Jengkev. Chen siapa? Sama Atika. Atika belum nyala, Liverman belum nyala, Ivan Fadila Ana, Bu. belum nyala. Chen Kelvin, Miss. Iya. Oke, saya capture ya. Simpai, boleh tolong dinyalain, Simpai? Bisa tolong diarahin ke muka. Muhammad Cendana udah. 1, 2, Bustami Asbi boleh di... Ya. 1, 2, Oke, tahan dulu ya, jangan dimatikan dulu. Saya mau capture 1 kali lagi. Mana? Sorry, sebentar. 1 kali lagi. Ivan Fadila, di Firman Bulo, Atika Kusumo, nggak nyalain ya. Saya capture. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah masuk hari ini. Sama-sama, Miss. Untuk kuis. Miss, mau nanya, Miss. Ya, boleh. Miss. Ya, boleh. Nanya apa? Miss, boleh tahu nggak